Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia di situasi apapun. Teman-teman, ini adalah general reading dan saya akan mengangkat satu tema dengan judul Kenapa Sampai Sekarang Belum Juga Bersatu. Kenapa sampai sekarang belum juga bersatu? Ada banyak teman-teman di luar sana yang tentunya sedang mengalami kondisi dan situasi seperti yang sekarang ini, atau seperti tema yang saya angkat ini, dan barangkali juga ternyata kamu juga mengalami hal yang sama, gitu kan. Sudah menjalin sebuah hubungan, tapi ternyata masih juga belum ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, hubungannya masih gitu-gitu aja, stuck begitu-begitu saja, sementara kamu sudah menjalin hubungan, tetapi ternyata ada kendala-kendala, ada perasaan-perasaan khawatir, ada sesuatu yang mengganjal dan sebagainya. Baik itu di kamu maupun itu di dia. Tetapi di sini saya akan mencoba membaca lebih kepada dia, ya kan? Agar segala informasi atau energi yang saya tangkap bisa saya sampaikan buat teman-teman. Dan teman-teman bisa mengetahui A sampai Z atau ABCD-nya seperti apa. Sehingga nanti paling tidak itu bisa menjadi sebuah pencerahan buat teman-teman, sehingga kamu bisa lebih menata langkah ke depannya ini bakalan seperti apa. Karena sebuah hubungan tentu kepengen berakhir dong dengan sebuah pernikahan, menuju kepada sebuah rumah tangga yang baik ya, dan seterusnya seperti itu, yang membuat akhirnya kalian itu bersatu sehidup semati selamanya, seperti yang sudah mungkin kalian inginkan, sudah kamu impikan selama ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman memberikan pencerahan atau paling tidak saran juga masukan. Oke, sekali lagi ini general reading teman-teman, dan energi di sini tentunya bisa timeless ya. Jadi video ini bersifat timeless dan bisa kamu tonton kapanpun, jadi ini berlaku sampai kapanpun tanpa batas waktu. Bersifat general reading ya, artinya tidak semua akan resonate, tidak semuanya bakal resonate. Tapi nanti bisa kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dan bisa vice versa juga, atau energi kebalik, bisa yang kebaca dia atau justru ada di kamu. Yang kepengen personal reading silahkan bisa langsung chat ke WA yang tertera di deskripsi atau di video sebelah kiri atas ya. Nah teman-teman, banyak yang bertanya-tanya gitu kan, atau banyak yang merasakan bahwa kenapa sih kok dia sampai sekarang belum juga melakukan satu tindakan yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke, ada new beginning, ada unfoldment, kemudian ada release. Kita akan lihat, kita akan baca. Oke, teman-teman, gini, hubungan kalian sekarang ini sudah berjalan gitu kan, hubungan kalian sudah berlangsung. Tapi kamu mungkin bertanya, kenapa sih sampai sekarang belum juga bersatu, belum juga sampai pada tahap yang mungkin sudah kamu impikan selama ini. Atau bahkan mungkin kamu ada yang juga sudah meminta atau mempertanyakan kepada dia, kapan nih kita bakalan masuk ke level atau jenjang yang lebih tinggi. Tapi mungkin barangkali kamu masih juga belum mendapatkan jawaban yang pasti sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah teman-teman, saya melihat di sini, kita akan melihat dari kartu pertama. Di sini ada new beginning, ada unfoldment, ada release, ada vision quest, ada juga generation. Teman-teman, saya melihat di sini bahwa saya melihat secara energi ya, bahwa hubungan kamu so far sampai sekarang ini sebetulnya baik-baik saja. Antara perasaan kamu dengan dia, saya lihat sebetulnya itu sama-sama kuat, sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyayangi, dan juga sama-sama selalu merindukan ketika kalian tidak bertemu. Bisa dibilang kalau saya melihat juga di sini kamu betul-betul kalau istilah sekarang tuh bucin. Jadi otak dan pikiran kamu itu bisa dikatakan selalu ada dia, selalu memikirkan dia, bahkan seringkali mengkhawatirkan dia.
Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa sebetulnya dia pun juga sama merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Jadi apa yang dia pikirkan juga sama gitu. Jadi apa yang dalam pikiran dia selalu ada kamu terus begitu. Dan saya melihat di sini teman-teman, di new beginnings di sini adalah sebuah permulaan. Saya melihat di awal pertemuan kamu di situ, kamu berkenalan dengan dia sepertinya memang tidak terlalu disengaja atau tidak ada kesengajaan. Semuanya serba kebetulan, tetapi kebetulan-kebetulan yang bukan kebetulan. Artinya bahwa semua sudah disetting sama Tuhan dan alam semesta. Tetapi saya melihat bahwa di pertemuan kalian itu cukup bagus gitu loh. Cukup bagusnya adalah semua itu mengalir dengan sangat baik gitu kan. Terus kamu bertemu di posisi yang memang sama-sama sedang saling mencari ya, saling mencari. Kamu pada saat itu sedang mencari sosok yang memang sesuai dengan apa yang kamu impikan. Dia pun juga sebetulnya sama, sedang mencari sosok yang memang dia inginkan. Nah, disitulah kalian bertemu. Di situ kalian bertemu, kemudian kalian itu berkenalan dan juga menjalin komunikasi. Pada tahap awal saya melihatnya sih kayak yang masih biasa-biasa aja ya. Kayak yang masih biasa-biasa aja, artinya di antara kalian berdua tuh sama-sama yang nggak terlalu buru-buru banget ya, nggak terlalu buru-buru banget, nyantai gitu loh, agak nyantai. Tapi saya merasakan getarannya itu sudah ada. Jadi getaran vibrasi hati kamu dengan dia itu sebetulnya sudah ada dan sudah terjadi semacam connection ya. Jadi connectionnya sudah ada, ya. Jadi koneksinya sudah ada. Tetapi di situ kamu dan dia itu tidak yang langsung realisasikan perasaan kamu tuh, tidak gitu loh. Jadi kayak yang santai, tapi kamu udah terkoneksi, tapi kamu masih bisa mengendalikan diri. Jadi masing-masing di antara kalian tuh bisa mengendalikan diri, gitu loh. Jadi energinya tuh udah nyambung, gitu loh. Jadi di tahap pertama, pertemuan pertama, saya melihat bahwa kamu tuh udah yang nyambung, koneksi energinya bagus, ya. Dan kemudian secara chemistry pun saya melihat di situ udah dapet gitu loh. Secara chemistry udah dapet. Cuman dia pada saat itu, kalau saya lihat dia tuh yang santai banget ya. Mungkin lebih santai daripada kamu. Kamu udah yang mulai kepikiran, tapi dia saat itu kayaknya belum. Tapi karena kamu di situ saya lihat cukup aktif membangun komunikasi ya, chatting ke dia segala macem. Sehingga itu membuat dia tuh selalu ketarik ya, selalu ketarik energinya, selalu ketarik. Dan dia lama-lama juga kayak ada attention juga ke kamu, mulai aware juga ke kamu juga. Walaupun sekali lagi awalnya sebenarnya secara koneksi energi sudah ada gitu, cuman dia tuh kayaknya yang santai. Karena saya melihat dia tuh masih banyak hal yang mungkin harus dia selesaikan, dia juga punya banyak permasalahan yang harus dia hadapi. Tapi seiring waktu berjalan, saya melihat di sini bahwa kamu itu intensitas untuk komunikasinya bagus. Jadi kamu yang berusaha menarik dia sih, gitu loh. Artinya bahwa terjadi sampai kemudian ada semacam hubungan yang sekarang terjadi. Saya melihatnya ada sih tarik-tarikan yang cukup kuat juga ada. Bahkan bisa dibilang kalau sekarang ini kalian itu bisa dikatakan sama-sama selalu saling memikirkan. Jadi kamu dia juga sama seperti itu. Nah, teman-teman, di tahap awal tadi saya melihatnya seperti itu gitu kan. Tapi kembali kepada tema, kenapa sampai sekarang ini kok belum juga bersatu? Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti saya juga akan menggunakan Classic Tarot. Saya akan menggunakan Classic Tarot atau kartu tarot yang berikutnya. Kita lihat dulu di sini. Jadi sekali lagi chemistry kalian udah ada ya, chemistry ada, dan saya melihatnya juga bahwa dia di mata kamu itu sesuai dengan apa yang kamu impikan, dan sebaliknya pun dia juga seperti itu ya, secara fisik, secara perasaan, secara kriteria ini semuanya bisa dibilang cukup masuk bagi dia, cukup masuk. Kamu masuk ke dia banget, dan sebaliknya kamu juga masuk ke dia. Jadi sama-sama sudah memiliki sesuai dengan kriteria. Chemistry tadi saya bilang juga sudah ada dan itu bagus. Walaupun di awal-awal energi kalian menyatu, tetapi tidak langsung koneksinya itu
dengan disertai tindakan-tindakan untuk ketemu, makan bareng dan sebagainya, belum sih itu kan kalau saya lihat begitu. Tetapi itu bertahap banget gitu, bertahap. Jadi komunikasinya tuh pelan-pelan, santai gitu kan. Cuma di sini memang saya melihat bahwa salah satu di antara kamu, tapi kalau saya melihatnya adalah kamu, itu cukup aktif untuk kayak menarik energi dia ke kamu, menarik perasaannya dia ke kamu dengan cara apa? Kamu banyak chatting ke dia, apa kabar, lagi apa, dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian saya melihat dia mulai ketarik dan pada akhirnya memiliki semacam keseimbangan energi yang sama-sama kuat gitu loh. Itu dia yang kemudian pada akhirnya kalian menjalin komitmen dan bersatu seiring waktu kalian bertemu, dan terjadilah satu komitmen yang memang tidak secara kayak nggak sengaja gitu, tapi terjadi gitu loh. Gitu. Jadi saya melihatnya sih kalian sama-sama happy banget gitu loh, sama-sama happy banget. Jadi di awal perjalanan itu seperti itu. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah saat ini kenapa hubungan kalian itu kayak yang stuck begitu ya, kayak yang gitu-gitu aja. Perasaan kalau saya lihat sih sama-sama kuat ya, perasaan sama-sama kuat. Sama-sama kuat, sama-sama ya itu saling memikirkan, tetapi di sini saya melihatnya kayak ada sesuatu atau ganjalan-ganjalan yang kamu rasakan atau bahkan dia juga rasakan gitu loh. Nah, ganjalan-ganjalan itu nanti kita akan melihat lebih jauh apa sih kira-kira yang membuat dia mengganjal atau membuat dia itu tidak terlalu bereaksi aktif banget gitu kan. Karena saya yakin nih bahwa kalian itu merasakan hal yang sama, kekuatan cinta, perasaan, pikiran kalian itu sama-sama kuat ya. Jadi katakanlah nggak komunikasi satu hari saja, kamu sudah kayak yang kehilangan sesuatu banget gitu loh. Bahkan tidak dibalas sebentar saja, kamu tuh kayaknya udah yang bisa uring-uringan, bisa khawatir, bisa curiga juga gitu. Nah, tetapi di sini saya melihatnya bahwa ada sesuatu yang sebetulnya dirasain oleh kalian, adalah sesuatu yang harus dirilis. Jadi terutama buat dia nih, dia sebetulnya sedang merilis sesuatu. Ada hal yang membuat dia itu katakanlah membuat beban bagi dia, dan itu berkaitan dengan kalau saya lihat di sini berhubungan atau berkaitan dengan masa lalu kamu, sehingga membuat dia tuh kayak yang ada ganjalan-ganjalan yang seolah-olah dia itu belum bisa menerima situasi dan kondisi yang kamu alami gitu loh. Nah, itu mungkin tahap atau hal pertama yang bisa menjadi jawaban kenapa sampai sekarang belum juga bersatu. Bersatu di sini artinya masuk ke dalam level dan jenjang yang lebih selanjutnya ya teman-teman. Bukan, kalau komitmen kalian kan sudah membangun atau menjalin komitmen dan membangun hubungan. Tetapi yang saya lihat di sini adalah kalian belum sampai pada tahap pembicaraan yang lebih serius. Itu yang saya maksudkan. Sampai kemudian nanti serius dan of course menuju ke jenjang perkawinan. Nah, itu yang saya lihat bahwa menjadi tema kali ini. Kenapa sih sampai sekarang ini belum juga bersatu dan belum juga masuk ke level selanjutnya? Itu maksudnya. Ada yang harus dirilis ya, ada yang harus dia rilis. Kalau kamu sih saya lihatnya sih udah oke gitu kan. Kamu lebih siap daripada dia. Nah, ini berarti persoalannya kan ada di dia. Dia ada sesuatu yang memang harus dirilis di sini ya. Jadi sesuatu yang mungkin mengganjal tadi. Kaitannya adalah dengan sebuah kenyataan yang mungkin pernah kamu ceritakan. Sebuah kenyataan yang pernah kamu sampaikan ke dia, atau kenyataan hidup kamu yang mungkin dia tidak bisa menerima, atau bahkan membuat dia tuh kecewa, membuat dia tuh sakit hati, marah, bahkan dendam. Memang agak lucu, tetapi dalam sebuah percintaan hubungan seperti ini nggak ada yang lucu ya. Karena bagaimanapun ini soal perasaan. Walaupun itu masa lalu kamu, tetapi dia bisa saja cemburu dengan masa lalu kamu. Itu yang harus kamu catat. Nah, kecemburuan yang muncul dari masa lalu kamu terhadap dari dia terhadap masa lalu kamu, tentunya ini juga hal yang serius ya, yang harus kamu perhatikan betul. Berarti di sini teman-teman, untuk kamu paling tidak harus bisa betul-betul meyakinkan, memperbaiki diri, dan juga membuktikan bahwa kamu itu bisa menjadi yang terbaik, the best untuk dia, gitu loh, menjadi yang terbaik untuk dia. Karena dari kondisi dan situasi ini muncul semacam kepercayaan yang tadinya sudah tumbuh tapi tiba-tiba kayak turun atau hilang.
Nah, bagaimana caranya kamu harus mengembalikan kepercayaan itu adalah tugas kamu, gitu loh. Dimana kamu harus membuktikan dan memperbaiki segala sesuatu, komitmen-komitmen atau hal yang membuat dia tuh lebih trust lagi ke kamu. Karena apa? Karena ganjalan-ganjalan dia itu sesuatu yang bisa dikatakan mengarah kepada traumatis ya, mengarah kepada traumatik yang sangat kuat, sehingga ini bukan hal yang sepele. Tidak main-main dalam hal ini, karena kamu harus betul-betul PR kamu harus betul-betul bisa meyakinkan dia banget dan betul-betul membuat dia tuh nyaman ya. Itu paling menjadi catatan paling penting adalah kamu bisa menciptakan kenyamanan. Nah, sedangkan kenyamanan di sini adalah sesuatu yang memang tentunya membuat dia itu lebih percaya, lebih yakin, dan kekhawatirannya tentunya menjadi hilang, gitu loh. Nah, di sini saya melihatnya lagi adalah ini kayak semacam hukum tabur tuai juga ya, bahwa apa yang kamu alami sekarang ini kayak ada hubungannya dengan hukum karma juga. Jadi hukum karma, di mana apa yang kamu alami, mungkin sikap-sikap dia mungkin belakangan agak-agak berubah, walaupun secara basic perasaan dia sebenarnya nggak ada yang berubah. Ya, cuman saya melihatnya adalah dia lebih lebih siap dan lebih ikhlas ketika nanti hubungan ini tidak berlanjut, gitu loh. Karena ada satu pembanding atau comparing yang membuat dia itu gini, istilahnya kalau tadinya dia saya lihat sih kayak yang bucin banget juga gitu kan, dia tuh yang bener-bener yang khawatir kehilangan kamu. Tapi sampai sekarang pun saya lihat iya, tetap dia khawatir juga, cuman dia lebih bisa lagi memunculkan keikhlasannya. Sehingga ketika misalnya kalian tidak bisa bersatu, ya dia siap dan ikhlas meskipun itu tidak mudah juga buat dia. Sama seperti kamu juga, nggak mudah juga buat kamu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah, ini adalah semacam hukum tabur tuai. Jadi kalau saya bilang mungkin kayak semacam unfinished problem gitu ya. Jadi ada problem yang mungkin di awal belum selesai, di kehidupan dia sebelumnya belum selesai, dan itu membawa sebuah traumatis yang cukup kuat. Tetapi di sini kayak seolah-olah dia diketemukan lagi atau diingatkan lagi dengan hal-hal yang sebetulnya ada dalam traumatis dia, gitu loh. Itu yang kemudian saya sebut dengan unfinished problem, di mana permasalahan secara internal dan pribadi atau batin dia itu sebetulnya belum selesai, ya. Nah, di sini otomatis ketika kamu sudah menjalin hubungan dengan dia, kamu harus bisa menjadi seorang katakanlah penyembuh bagi dia, gitu loh. Karena ketika kamu tidak bisa melakukan atau tidak bisa menjadi penyembuh bagi dia, otomatis itu membuat dia itu berpikir ulang, gitu loh. Artinya karena dia ada luka yang tanpa kamu sadari itu kamu ciptakan. Jadi kamu menciptakan sebuah luka yang kamu tidak sadari, dan sebenarnya bukan juga kamu inginkan, gitu loh. Tapi karena ada tadi ya, saya sebut berkaitan dengan masa lalu, yang otomatis kan membuat dia tuh serba kayak marah, serba salah, ya. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu itu tidak lagi bisa dirubah, tapi itu sudah membuat semacam luka dan sakit hati di dalam dirinya. Nah, ini yang sangat-sangat rumit juga ya. Oke, jadi ada semacam hukum tabur tuai atau hukum karma. Mungkin gini, kamu ngerasa bahwa atau dia ngerasa gini, lu yang melakukan, kenapa gua harus yang nanggung, gitu loh. Itu karma kamu, gitu. Kenapa gua harus ikutan nanggung dalam hal ini? Itu yang muncul pertanyaan dalam diri dia, dalam otak dia, dalam pikiran dia. Lu yang berbuat, kenapa gue yang harus nanggung? Gitu ya, gitu. Jadi kayak ada semacam ketidakterimaan yang masih dia punya. Nah, di sini otomatis kan kamu harus melakukan banyak hal sekali untuk membuat dia tuh benar-benar bisa menerima dan bisa mengikhlaskan kenyataan-kenyataan yang memang ada. Dan itu tidak mudah loh ya. Begitu teman-teman. Oke, sekali lagi ini general ya, tidak semua nanti bisa resonate, dan ini bisa vice versa. Mungkin kamu yang merasakan ini, atau bahkan sebaliknya dia yang mengalami itu, gitu. Jadi ada sesuatu yang harus kamu rilis, atau dia rilis, ya, dan kemudian ada semacam hal ke depan yang harus kamu lakukan itu tadi. Kalau saya lihat sih gini,
pada dasarnya bahagia itu ada gitu loh. Dia ngerasain kebahagiaan juga gitu. Cuman kebahagiaan yang dia rasakan itu kayak seolah-olah disertai dengan luka. Jadi bahagia tapi terluka gitu loh. Itu yang yang terjadi pada dia. Sehingga membuat dia tuh sekarang ini kayak yang belum siap melangkah kepada jenjang yang berikutnya. Gitu. Ya, jadi ada kenyataan-kenyataan pahit yang memang dia belum bisa terima. Itu tadi hukum karma dia merasa kayak ada hukum karma tapi bukan perbuatan dia. Walaupun bisa jadi begini teman-teman, itu juga bisa jadi karmanya dia gitu kan, atas apa yang dia lakukan di kehidupan dia sebelum ketemu sama kamu. Atau juga ini sama-sama sebenarnya saling menerima karma atau hukum tabur tuai gitu loh. Bisa jadi kamu ngerasa bahwa kok jadi gini ya gitu loh. Jadi dia, kalau saya lihat gini, dia sering marah-marah sama kamu. Dia sering istilah kata sering agak kasar juga ke kamu, marah-marah ke kamu juga. Nah mungkin di sini kamu mulai ngerasain kok jadi gini ya gitu. Nah itu semacam hukum karma juga ya yang kamu rasakan. Sehingga sebetulnya sama-sama ya kalian berdua, kamu dan dia tuh sama-sama kayak ngerasain hukum karma atau karma gitu loh. Dan ini tabur tuai banget teman-teman ya. Jadi ada semacam pola dari alam semesta yang membuat kalian itu kayak harus menyelesaikan sesuatu unfinished problem yang mungkin sebelumnya belum terselesaikan gitu. Oke, saya coba untuk sambil melihat lewat kartu tarot ini. Karena di sini memang hal yang tidak mudah ya teman-teman. Kalau sudah bicara soal berhubungan dengan masa lalu, kemudian belum adanya sebuah penerimaan, gitu kan. Jadi kayak yang jadi ngeganjel begitu ya. Oke, kita lihat di sini ada Three of Cups, ada Page of Wands. Ada Knight of Cups. Ada Queen of Wands. Oke. Jadi saya melihatnya di sini ada energi yang sebenarnya kayak udah kepengen pergi ya. Bahkan mungkin hubungan kamu sudah sempat on off juga kali, walaupun sekali atau dua kali. Saya melihat itu ya, ada on off. Ada hubungan sempat break, ada hubungan yang sempat terhenti, tetapi karena kalian sama-sama energinya masih terkoneksi dengan kuat gitu, jadinya kalian pada akhirnya nyambung lagi, pada akhirnya kalian tuh menyatu lagi, tetapi situasinya dan kondisinya sudah tidak terlalu sama dengan kayak dulu, walaupun secara basicnya rasa, vibrasi, perasaan cinta sayangnya itu sama, tetapi lebih kepada di sini saya melihatnya ada kayak semacam penerimaan, meskipun itu tidak gampang, tapi semacam ada keikhlasan yang mulai agak muncul, dan itu juga tidak mudah, sangat butuh waktu, bertahap sekali. Dan ketika ketika kamu kepengen dia tuh bisa ikhlas, bisa menerima, tentu tidak cukup hanya dia sendiri yang melakukan itu, harus ada dukungan dari kamu juga. Di Three of Cups di sini tentunya nanti akan ada semacam kayak celebrate gitu ya, kayak ada perayaan yang sebagai simbol atau energi rasa syukur ketika nanti pada akhirnya kondisi ini semakin baik. Tapi sorry, saya melihat di sini kok kayak ada energi kepergian ya, kayak ada energi kepergian. Jadi teman-teman, sekali lagi ini general ya, general, tidak akan semuanya resonate dan pas. Oke, tapi saya merasakan dari sini ada energi kepergian, ada sesuatu yang sebenarnya saat ini sedang dipertahankan. Jadi kalau saya lihat begini, selain tadi tentang masa lalu, ada hal-hal dari masing-masing kalian tuh sebetulnya ada yang belum beres gitu loh. Jadi ada kayak saya sebut tadi kayak unfinished problem yang belum benar-benar selesai. Jadi belum selesai, kamu punya masalah di kehidupan kamu, belum selesai semuanya, dia pun juga sama seperti itu.
gitu loh. Nah, ini bisa kalian bicarakan, tapi juga tidak, ya. Jadi ada kemungkinan dua. Pertama, bisa kalian sama-sama membicarakan hal ini untuk masing-masing saling menyelesaikan, tapi juga ada satu sisi di mana hal ini tidak bisa dibicarakan berdua, tapi masing-masing harus menyelesaikannya sendiri-sendiri. Dengan kata lain, saling support aja, saling doain aja gitu. Seperti itu. Oke. Jadi itu gambarannya teman-teman. Sehingga unfinished problem yang kalian miliki masing-masing adalah sesuatu yang memang harus kamu selesaikan. Ada konflik, ya, internal konflik atau konflik batin yang kamu masih punya. Kamu sendiri masih juga kayak belum selesai dengan urusan kamu, dan ini mungkin bisa jadi berhubungan dengan orang-orang atau orang yang berada dalam, atau orang yang pernah ada dalam masa lalu kamu. Begitu juga kalau dia hampir sama, atau bahkan mungkin ada semacam kayak apa ya, kebimbangan, jadi kayak dihadapkan kepada sebuah pilihan gitu, seperti itu. Tapi di sini ada energi sih yang saya rasakan bahwa kalian itu sama-sama kuat, ya, sama-sama kuat. Dan PR terbesarnya adalah bagaimana kalian bisa menciptakan keikhlasan, menerima dan rilis semua hal-hal yang tidak penting ini harus dirilis. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kalian itu bisa benar-benar menyadari bahwa ya saatnya kalian untuk bersatu dan melangkah kepada jenjang yang lebih tinggi, kepada komitmen yang lebih tinggi lagi, masuk ke dalam pernikahan lah dan sebagainya, seperti itu. Oke teman-teman ya, itu mungkin bisa menjadi gambaran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya. Dan ada sih kayak semacam energi di new beginning di sini, berarti kan artinya memulai sesuatu yang baru. Yang artinya bahwa kalian masih bisa memulai semuanya dengan apa ya, berbagai macam upaya gitu kan. Upaya yang harus kamu lakukan bersama-sama, komunikasi yang intens gitu kan. Perbaikan-perbaikan dari berbagai hal, komunikasi yang tentunya positif gitu kan. Dan terutamanya adalah bagaimana menciptakan kenyamanan-kenyamanan untuk dia ya. Saling lah, sebetulnya saling gitu loh. Karena saya melihatnya di sini bahwa kalian itu energinya sangat kuat ya, sangat kuat. Satu, kalian tuh sama-sama merasakan bahwa dia adalah sesuai dengan impian kamu banget gitu loh. Dan dia juga sebaliknya sama, kamu adalah sosok yang sesuai dengan impian dia banget gitu loh. Jadi energi kalian tuh benar-benar kuat ya, secara batin, secara vibrasi itu kuat gitu loh. Cuma memang gangguan-gangguannya adalah lebih kepada yaitu tadi masa lalu yang mungkin sulit buat diterima, terus ditambah lagi dengan kepercayaan-kepercayaan memang harus terus dibangun. Jadi kayak kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul karena memang adanya traumatis dari dia yang cukup kuat, sehingga dia itu kayak yang belum mau melangkah banget karena berbagai macam pertimbangan. Tahu sendiri kan kalau misal orang yang traumatis itu memang dia mengalami satu gangguan psikis yang memang tidak mudah untuk diyakinkan begitu saja, atau tidak mudah dirilis begitu saja. Gitu teman-teman. Dan so far saya melihat bahwa kalian sih memang apa ya, yaitu kalau saya bilang cukup kuat energinya, bahwa kalian itu saling merindukan, saling komunikasi gitu loh. Tapi ya itu tadi saya lihat bahwa di sini ada ganjalan-ganjalan yang memang unfinished problem yang belum selesai di antara kalian masing-masing, terutama adalah di dia ya. Saya jadi pengen ngeliat lebih jauh lagi nih. Saya pengen lihat lebih jauh lagi ya. Kita naikin. Saya pengen lebih jauh melihat lagi seperti apa sih nanti hubungan kalian. Karena di sini saya merasakan juga ada energi kepergian juga ya. Ada energi kepergian. Mudah-mudahan sih enggak ya. The Hermit, jadi kayak masih mencari-cari gitu, mencari-cari, maksudnya mencari-cari begini, mencari-cari kesesuaian atau penyesuaian yang tepat itu seperti apa. Wow, ini kenapa juga harus ada
kartu The Tower ya. Kartu The Tower di sini sih simbol memang yang agak-agak kurang bagus ya teman-teman, bahwa kayak ada semacam kehancuran. Kehancuran itu bisa diartikan macam-macam ya. Misalnya dia hatinya hancur, dia hatinya yang memang terluka gitu kan. Lalu dia kepingin memulai lagi ke Ace of Cups di sini. Oke, saya lihat lagi. Oke. Ya, masih mencari-cari ya, mencari-cari penyesuaian. Jadi kalau ibarat kayak frekuensi radio itu kayak masih mencari-cari sesuatu frekuensi yang tepat supaya nanti suaranya itu bisa lebih bagus. Artinya di sini mencari secara energi bahwa dia sedang berpikir bagaimana sih sebaiknya hubungan ini akan seperti apa ke depannya. Gue pengen dilanjutin atau tidak dan sebagainya, itu sempat ada pemikiran dari dia juga. Bahkan kamu juga seperti itu. Karena kamu ngerasa bahwa pasangan kamu ini atau dia ini kayak yang ada berubah lah dan sebagainya, tapi sebetulnya nggak berubah gitu. Cuman lebih kepada apa ya? Dia lebih kepada sudah mencoba untuk mulai mengikhlaskan aja apapun yang terjadi, ibarat kata dia ya sudah harus bersiap-siap diri, karena memang di sini ada energi kehancuran gitu kan. Tapi hancurnya di sini saya lebih ke melihatnya adalah hancur hatinya dia, perasaan dia, kekacauan di pikiran yang sangat luar biasa. Nah, tugas kamu adalah bagaimana kayak membuat atau melakukan reset ya, mereset. Walaupun mungkin secara ini nggak bisa ya di reset kemudian kembali lagi ke semula, tuh nggak bisa, tapi minimal kamu ngereset dalam hal ini adalah sebisa-bisa kamu dan semampu kamu harus memberikan ketenangan dan kedamaian kepada dia agar dia itu tidak terus-terusan uring-uringan dan sebagainya, atau paling tidak agar dia tuh bisa lebih menerima kenyataan yang ada gitu. Nah, ini ada satu, dan ini harus bersabar ya, memang The Hangman. Jadi intinya bagaimana sesuai tema tadi, kenapa sampai sekarang hubungan ini atau sampai sekarang ini belum juga bersatu, karena memang ada sesuatu yang memang mengganjal-ganjal itu tadi. Dan ini saya melihat harus bersabar, agak-agak sedikit buang waktu juga sih sebetulnya ya, tetapi ya mau gimana lagi, sepertinya jalannya harus seperti itu kalau saya lihat. Karena kalau mau dipercepat pun ke jenjang perkawinan misalnya, itu tidak mudah juga. Karena yang terjadi bisa kehancuran, bisa malah pecah di tengah jalan. Tapi kalau misalnya ada sabar dan kamu bisa bersabar sedikit di sini, ini sepertinya nanti bisa kok ya. Ada celebrate yang tadi sudah kita sampaikan, ada perayaan, ada sesuatu yang kalian syukurin ya. Itu karena secara batin ikatan kalian saya lihat di sini cukup kuat sekali. Ikatan batinnya cukup kuat, cukup dalam, cukup kuat. Bahkan kalian itu apa ya, bahkan ini bisa dibilang apa ya, kalian tuh udah sama-sama yang kuat banget lah pokoknya perasaannya ya, bahkan tidak tergantikan. Maksudnya tidak tergantikan adalah begini, meskipun kamu mungkin ada pilihan lain, tapi tetap aja kamu energinya beratnya ke dia. Sebaliknya juga begitu, dia sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan gitu kan, tetapi energinya balik lagi ke kamu lagi. Jadi ini sama-sama saling tarik-menarik dengan cukup kuat kalau saya lihat di sini ya. Oke, teman-teman, semoga sih ini bisa membawa kebaikan kepada kehidupan kamu ke depan nanti, dan semua tergantung kamu juga. Artinya adalah apa? Bagaimana kamu membangun lagi kepercayaan dia, atau agar dia semakin percaya, agar dia nyaman. Itu yang paling penting adalah kenyamanan. Jangan sampai dibuat keributan-keributan yang membuat dia tuh malah justru nggak nyaman. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, teman-teman, next time kita bakal lanjutin lagi obrolan ini. Mudah-mudahan nanti kita ambil tema-tema yang mungkin agak berkesinambungan. Dan itu pun kalau kamu sepakat, kamu pun cocok gitu kan. Dan saya silahkan buat teman-teman kalau suka video ini, silahkan like, komentar juga, dan silahkan bisa di-subscribe ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan bisa komentar juga. Kalau memang kepengen dilanjutin dengan tema-tema seperti ini, nanti saya buatkan tema-tema yang memang mengarah kepada hal-hal yang kurang lebih tentang hubungan kamu yang seperti ini. Atau mungkin kamu punya usulan apa,
Silahkan juga bisa tulis kamu di komentar. Oke? Jangan lupa untuk yang pengen personal reading bisa kamu langsung chat ke WA yang tertera, bisa kamu lihat di layar kiri atas atau di deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu sehat ya, jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang dan barokah, dan rezeki yang berlimpah. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Aji, sampai jumpa. Bye-bye.